Prabowo hanya ajang tes kekuatan politik Presiden Jokowi buat Ganjar Pranowo. Sampai hari ini kita masih menemukan berita di media yang menyebut atau menandakan bahwa Presiden Jokowi itu mendukung Prabowo sebagai capres tahun 2024. Dukungan ini dalam arti betul-betul mendukung secara totalitas, seperti mengkampanyekan hingga mengantarkan sampai menang di Pilpres tahun 2024. Contohnya ini di berita tanggal 13 Juli, hari Kamis ya, mengutip pendapat seorang pengamat politik. Disebut bahwa akhir-akhir ini Presiden Jokowi terlihat menunjukkan kecenderungan mendukung Prabowo. Alasannya, karena Prabowo dianggap sebagai sosok yang loyal, yang setia, dan membela Jokowi. Dan satu lagi, berita kemarin, hari Jumat, seorang pakar gestur menilai gaya komunikasi tiga bakal capres yang diundang dalam acara Rakernas Apeksi. Acaranya para wali kota seluruh Indonesia yang digelar di Makassar. Ganjar disebut membumi, Anies dinilai nampak superior, sementara Prabowo dianggap tampil paling luwes, kalem dan tertata, sehingga dianggap mirip seperti Jokowi. Kita juga mendengar suara-suara dari pihak relawan menyebut hal serupa. Ini saya kutip dari berita di kompas.com ya. Menurut Ketua Umum Relawan Projo, Presiden Jokowi nampak makin dekat dengan Prabowo. Disebut juga bahwa angka kecenderungan dukungan Pak Jokowi ke Prabowo itu sudah 60 banding 40. Ditambah dengan pernyataan-pernyataan Gerindra, yang memang sebagai pihak yang berkepentingan dalam pencapresan Prabowo, sebagai pihak yang mendapatkan keuntungan jika Presiden Jokowi benar-benar mendukung Prabowo. Misalnya, pada awal Juni lalu, petinggi Gerindra menyatakan sangat yakin akan dukungan Presiden Jokowi. Dilihat dari gestur politiknya, pernyataan Presiden Jokowi soal pemimpin nasional yang berani mempertahankan kepentingan bangsa dan negara itu dianggap mengarah ke Prabowo. Momen seringnya Prabowo bertemu Presiden Jokowi juga dimanfaatkan oleh Gerindra. Prabowo disebut sumringah setiap kali selesai bertemu dengan Presiden Jokowi, mengisyaratkan sebuah keakraban, kehangatan, dan dukungan politik tentunya. Padahal kita juga nggak tahu apa sebenarnya isi pembicaraan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Dari pihak Prabowo, terlihat berbagai upaya untuk mendekatkan diri dengan Presiden Jokowi dan bahkan keluarganya. Ketemu dengan Gibran di Solo, ketemu dengan Bobi Nasution di Makassar. Bahkan Kaisang memakai kaos bergambar Prabowo. Prabowo juga belak-belakan memuji Presiden Jokowi di depan publik. Ditambah dengan banyak baliho terpasang di mana-mana bergambar Prabowo dan Pak Jokowi. Siapa yang gak mau mendapat keuntungan politis? Prabowo sebagai politisi senior sadar betul terhadap kekuatan politik seorang Jokowi, magnet politik yang bisa dinikmati oleh Prabowo jika berdekatan dengan Presiden Jokowi. Dan keuntungan ini sudah dirasakan oleh Prabowo. Di berbagai survei angkanya naik, dulu nomor 2 sesudah Ganjar Pranowo, sekarang kerap jadi nomor 1. Kekuatan politik itu nyata adanya. Tapi ada tapinya. Mungkin karena terlalu senang Prabowo jadi GR gitu ya. Mungkin sampai nggak menyadari bahwa ada Zulkifli Hasan dan PAN yang juga kecipratan keuntungan politis karena berdekatan dengan Presiden Jokowi. Ada juga Sandiaga yang pindah dari Gerindra ke P3, dan langkah Sandiaga ini
ditanggapi dengan sangat positif oleh Presiden Jokowi. Disebut bagus banget oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi juga pernah menyebut bahwa naiknya elektabilitas Prabowo itu karena Prabowo sendiri dan Gerindra. Sedangkan untuk beliau bergemar Prabowo dan Presiden Jokowi, beliau merespon dengan santai. Pak Jokowi bilang bahwa foto beliau juga dipasang bareng sama PSI dan Nasdem. Loh, kok Pak Jokowi kayak nggak mau? Kelihatan punya kekuatan politis besar yang sudah dimanfaatkan oleh berbagai tokoh dan partai untuk meningkatkan elektabilitas mereka. Nah, disinilah saya melihat bahwa sebenarnya Presiden Jokowi sedang mengatas kekuatannya dan menunjukkan betapa besar kekuatan politiknya pada para lawan politiknya, bahwa hanya berdekatan dan disebut sekali dua kali namanya oleh Presiden Jokowi. Elektabilitas bisa naik tanpa betul-betul didukung sebagai capres pilihan ya. Cuma sekedar foto dan video yang beredar publik. Foto bareng dipajang di baliho, disebut sebagai bakal capres oleh Presiden Jokowi di berbagai forum sambil senyum-senyum. Itu saja sudah membawa dampak yang hebat buat Prabowo dan partai-partai politik. Itu kan sebenarnya tes kekuatan ya, tes dan pameran. Ini loh bukti nyata kekuatan politik seorang Jokowi. Sementara angka kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi juga makin melambung tinggi. Dalam survei dari LSI dan IJA, angkanya mencapai 90%. Dengan angka 80% saja, kekuatan politis Presiden Jokowi sudah sangat besar. Apalagi 90%. Nah, sampai sini kita sudah diberikan bukti nyata bahwa seorang Jokowi itu memang bakal menjadi kingmaker di Pilpres tahun 2024. Bahwa didekatin, disebut-sebut dikit saja oleh Jokowi, maka elektabilitas tokoh dan partai bisa meningkat. Apalagi sampai dikampanyekan secara terbuka oleh Presiden Jokowi. Kalau Prabowo itu sekedar ajang tes dan ajang pamer kekuatan Presiden Jokowi, maka Ganjar Pranowo adalah orang yang bakal menikmati besarnya kekuatan politik Pak Jokowi hingga ke kursi Republik Indonesia 1. Kurang jelas bagaimana dukungan Presiden Jokowi terhadap Ganjar Pranowo dari istilah rambut putih yang langsung bikin heboh se-Indonesia. Ini kan sebelum Ganjar secara resmi dideklarasikan sebagai capres oleh PDIP ya. Sampai sesudah resmi jadi bakal capres, Presiden Jokowi selalu menyebut Ganjar sebagai pemimpin dan calon presiden. Sesudah acara Rakernas PDIP pada awal Juni lalu di depan Ibu Megawati, jelas-jelas Presiden Jokowi menyebut bahwa pemimpin ke depan itu seperti Ganjar Pranowo yang berani dan punya nyali. Lalu dalam acara PDIP di GBK di depan puluhan ribu kader pada akhir Juni lalu, Presiden Jokowi sampai 2 kali menyebut Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PDIP. Kekuatan politik seorang Jokowi itu nyata adanya, bahwa angka tinggi di survei tingkat kepercayaan publik terhadap Jokowi itu bukan sekedar angka, melainkan sebuah fakta. Kekuatan itu adalah amunisi buat kemenangan di tahun 2024 yang kecipratan dikit-dikit aja sudah mendapatkan hasil nyata. Apalagi sampai dikampanyekan secara gencar oleh Presiden Jokowi. Dan hanya Ganjarlah yang bakal mendapatkan dukungan total dari Presiden Jokowi. Hanya belum waktunya untuk memakai kekuatan secara penuh. Pelan-pelan dulu, belum gaspol ya. Kan belum ada cawapresnya juga. Saya kira gaspolnya itu sesudah ada nama cawapresnya ya, supaya komplit aja. Sementara itu, saya kira
Pak Prabowo juga harus hati-hati jika keuntungan politis bisa didapat dengan mudah, apalagi berdekatan dengan Presiden Jokowi. Maka kecurigaan politis juga bisa langsung dirasakan ketika Presiden Jokowi berbuat sesuatu yang tidak mendukung Prabowo. Misalnya, ketika Presiden Jokowi dengan terbuka mengkampanyekan Ganjar Pranowo, kalau dicuekin kayak Surya Paloh sih, kayaknya enggak ya. Kecuali tiba-tiba saja Prabowo berubah haluan mendukung Anies, atau terjadi sesuatu yang lain. Kita tunggu saja bagaimana air dan angin bergerak dan menari-nari ya. Begitulah nyapres-nyapres. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwa.com dan ditulis oleh Nina Nur. Bagaimana menurut Anda?